Seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Oke, untuk yang pertama kita akan cek dulu IHSG hari ini ya. Dan untuk IHSG hari ini tadi open market itu langsung dibuka hijau. Tadi sempat naik ke level 7.108 ya, tadi level tertinggi untuk IHSG hari ini. Tapi ditarik turun close di harga support ya. Pas harga 7.048 dan 7.048 ini area supportnya untuk IHSG. Jadi kemungkinan untuk besok gimana? Kalau kita cek transaksi hari ini di IHSG tanggal 25 Oktober, secara keseluruhan asingnya masuk, cuman nggak terlalu banyak ya. Ini bisa kita lihat bareng-bareng. Asingnya paling masuk di saham BBNI 91,7 M, ICBP 62,7 M, Bank Mandiri 47,2 M ya. Masuk cuman nggak terlalu banyak. Yang paling banyak keluar untuk hari ini aslinya di BCA, ITMG, MTKA, Tebik. Tapi kalau kita lihat di sini untuk net valuasinya, Bank BCA hari ini memang turun cukup dalam ya. Tapi cuman aslinya keluar cuman 57,1, itu lebih banyak kemarin asing melakukan akumulasi. Jadi mudah-mudahan untuk IHSG hari ini turun cuman ya karena koreksi aja ya. Dan yang paling liquid untuk hari ini ya di Bank BRI ya. Bank BRI liquid untuk valuasinya 1 M lebih dan aslinya net sell 1,1 ya. Oke, langsung aja. Kemungkinan sih untuk besok di IHSG gimana, karena hari ini aslinya masuk sebenarnya cuma nggak terlalu banyak ya. Kemungkinan untuk besok mudah-mudahan langsung dibuka hijau ya untuk IHSG, karena ini pas di area support ya. Kalau langsung dibuka hijau itu cukup aman untuk IHSG. Tapi kalau langsung dibuka merah dan berhasil breakdown di bawah 7.048, mending hati-hati aja ya. Takutnya nanti kalau turun akan konsolidasi dulu di sini. Tapi kalau menurut saya sih untuk IHSG besok harusnya masih kuat naik lagi ya. Kita lihat aja besok gimana di IHSG. Kalau saat ini sih pas di area support untuk penutupan IHSG di 7.048. Oke, itu untuk IHSG. Yang pertama kita akan cek saham Goto ya. Dan untuk saham Goto hari ini cukup menarik. Tadi sempat naik di awal pembukaan, habis itu di banting turun, habis itu dinaikin lagi menjelang close market ya. Kira-kira siapa yang jadi market makernya? Nah, jadi untuk Goto hari ini tadi udah mendekati area 180 ya. Jadi tadi yang udah nyicil mungkin di dekat-dekat 180. Low-nya hari ini ada di 183 ya. Kurang 3 poin lagi 180. Kemudian untuk besok gimana? Kalau kita cek transaksi hari ini di saham Goto, yang jadi market makernya siapa? Goto hari ini tanggal 25 Oktober secara keseluruhan masih didistribusi ya. Ini bisa kita lihat bareng-bareng. PD net sell 66,5 M dan PD ini salah satu yang pegang barang cukup banyak, jadi perlu hati-hati ya. Ini naiknya itu disertai dengan distribusi oleh bandarnya masih jualan 66,5 M. Selain PD ada AK yang jualan 26,3 M, dan yang nampung hari ini ada MG, YPBK ya. MG udah mulai masuk, ini cukup menarik. Kalau MG menggerakkan saham bumi seperti MG menggerakkan, kalau sampai MG menggerakkan saham Goto seperti MG menggerakkan saham bumi, itu akan cukup menarik ya. Tapi sih kalau dilihat di sini sepertinya MG ini tipikalnya nggak punya barang cukup banyak di saham Goto. Apakah ini cuman besok mau scalping atau mulai akumulasi ya, kita lihat aja besok. Tapi buat hati-hati aja karena di sini market maker untuk hari ini PD dan AK keduanya masih net sell semua ya. Jadi bandarnya itu sebenarnya masih menginginkan untuk saham Goto turun lebih dalam lagi ya. Jadi sebenarnya walaupun hari ini diangkat naik kelas di harga 193 ya, sebenarnya secara bandarmologi kurang bagus ya. Ini naiknya itu kemungkinan dinaikin oleh MG tadi yang naikin MG. Tapi untuk market makernya PD dan AK hari ini masih net sell. Ya itu yang perlu jadi pertimbangan, tapi tetap disclaimer. Kalau untuk besok sih gimana kemungkinan? Kalau kita lihat di sini untuk MG-nya average di 190, berarti MG-nya sedang
floating profit untuk hari ini cuman nggak terlalu banyak ya, floating profit 3 poin ya. Kemudian situ besok akan konsolidasi dulu, kalau nggak konsolidasi malah turun ya untuk saham Goto, mengingat hari ini PD net sell 66 M lebih ya, cukup banyak. Kalaupun turun, perhatikan level ini kalau sampai jebol 180 untuk saham Goto bisa ke 150-an ya. Mudah-mudahan sih nggak jebol 180, tapi kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi besok di saham Goto. Oke, itu aja untuk saham Goto. Kemudian sih kalau menurut saya untuk saham Goto besok kalau nggak konsolidasi malah masih turun ya, cenderung bearish. Oke, itu untuk saham Goto. Tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Sido. Dan untuk saham Sido hari ini, saham Sido hari ini tadi sempat naik nyentuh area resisten, terus langsung turun ya sesuai prediksi kita kemarin. Untuk saham Sido ini emang aslinya belum banyak masuk. Jadi kemarin itu naik, aslinya belum masuk ya, paling kalau cuma naik ya nyentuh resisten ini habis itu turun ya, kemungkinan seperti itu. Dan hari ini terjadi minus 0,7% ke level 705. Kemungkinan untuk besok gimana? Kalau kita cek transaksinya untuk hari ini di saham Sido hari ini tanggal 25 Oktober secara keseluruhan nggak terlalu liquid ya, yang jadi market maker utamanya CC dan YP, keduanya net sell, dan yang nampung KZ ya. Tapi KZ ini masuk cukup banyak ya, kalau KZ sih melakukan akumulasi ya ini, walaupun cuma 3M tapi KZ net buy ya, net buy 3,04M ya, net buy segini, dan valuasinya juga 3,04M. Jadi untuk KZ ini hari ini tidak melakukan penjualan di saham Sido, dan KZ-nya ini KZ lokal ya. Ya, KZ-nya KZ lokal, dan untuk asingnya masih terus keluar ya. Ini asing BKAI, BAK hari ini net sell semua. Asingnya masih terus keluar, jadi mending hati-hati. Untuk saham Sido gimana besok, karena hari ini sih nggak ada yang akumulasi cukup banyak. Yang net buy sama net sell ini hampir balance, dan asingnya masih terus keluar. Jadi untuk saham Sido belum terlalu kuat ya kalau mau naik lagi. Jadi mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat masuk. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Amannya kalau mau masuk gimana ya, amannya kalau saham Sido balik turun lagi ke area support ya, di area 650, atau kalau berhasil breakout di atas 725, tapi pastikan itu benar-benar breakout dan ada yang akumulasi ya. Oke, itu untuk saham Sido. Kemudian sih untuk besok kalau nggak konsolidasi malah masih turun untuk saham Sido, karena hari ini gagal breakout. Oke, itu untuk saham Sido. Selanjutnya kita cek saham BBRI. Hari ini paling liquid di IHSG untuk saham BBRI, dan naik ya, tadi naik untuk saham BBRI. Untuk saham BBRI hari ini open gap atas ya, ini yang perlu jadi hati-hati. Yang perlu hati-hati hari ini Bank BRI open gap atas, tadi langsung open di harga 4.560 ya, hari ini opennya di area sini. Terus di bawah naik close di harga resisten ya, ini belum berhasil breakout ya. Kalau kita perhatikan baik-baik, ini pas di area resisten close-nya, jadi belum berhasil breakout, dan ini ada open gap up yang belum ketutup sempurna. Kemudian untuk besok gimana? Kalau secara teknikal bagusnya kalau secara teknikal untuk Bank BRI besok turun dulu nutup gap ya, kalau masih mau naik bagusnya seperti itu. Tapi kalau kita cek transaksi hari ini tadi, walaupun liquid, aslinya net sell sedikit ya di BRI, aslinya net sell 1,1M. Dan kalau dilihat di sini hari ini ada yang akumulasi ya di Bank BRI, diakumulasi oleh BB net buy 165M, cukup banyak. Dan BB-nya ini BB lokal ya, jadi di Bank BRI hari ini diakumulasi oleh lokal. Ya, ini BB lokal masuk 133,9 dan BB asingnya masuk 31 ya. Tapi untuk asingnya net sell sedikit 1M-an, jadi untuk hari ini Bank BRI diakumulasi oleh lokal. Secara keseluruhan untuk hari ini Bank BRI masih diakumulasi ya, cuman yang akumulasi ini lokal ya, itu yang perlu jadi pertimbangan untuk Bank BRI kalau mau masuk besok langsung HK ya. Tapi kalau menurut saya pribadi sih amannya kalau mau masuk di Bank BRI
Ya amannya nunggu breakout ya, atau paling enggak nunggu Bank BRI udah nutup gap di area sini. Ini kan ada gap up yang belum ketutup ini. Nah kan, kalau besok turun nutup gap terus naik lagi itu malah bagus untuk tren Bank BRI selanjutnya ya. Jadi mending tuh besok gimana, mending wait and see aja dulu. Kalau sampai Bank BRI besok turun dan berhasil nutup gap, nah itu malah kesempatan buat masuk yang menget hari ini asingnya keluar, cuman enggak ada juga yang masuk ya, dan untuk asingnya keluarnya nggak terlalu banyak untuk hari ini. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kemudian untuk besok gimana? Kalau secara bandarmologi sih hari ini ada yang akumulasi ya, dan tapi secara teknikal ini gagal breakout, jadi mending wait and see aja dulu, mending nunggu breakout di atas 4.590 ya. Tapi tetap disclaimer, kalau untuk saya sih kalau mau masuk di Bank BRI untuk trading ya, kalau untuk invest ya, kalau untuk invest ya nunggu Bank BRI nutup gap ya, kalau nutup gap. Tapi kalau lanjut naik kan kita juga nggak tahu. Oke, itu untuk saham Bank BRI hari ini diakumulasi dan close di area resisten. Lihat aja besok, kalau besok langsung dibuka hijau dan ada yang membentengi di area ini 4590, 4600, nah itu kemudian bisa naik lagi. Tapi tetap hati-hati, hari ini ada gap up yang belum ketutup. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham BBYB, dan untuk saham BBYB hari ini cukup menarik. Tadi sempat langsung dibuka naik ya. Tadi untuk BBYB open gap atas, tadi open di 1070 ya. Open di 1070 langsung ditarik turun, tapi hari ini open gap atas tapi langsung ditarik turun. Kemarin yang naikin siapa? Nggak MG ya. Untuk hari ini BBYB tanggal 25 Oktober secara keseluruhan ada yang akumulasi ya. Yang akumulasi YP PD, oh bukan. Yang akumulasi PD dan LG ya. PD net B 18,1, LG-nya net B 11,8, dan yang di market maker-nya adalah MG. Jadi untuk MG hari ini taking profit di BBYB. MG net sell 9,1 ya. Kalau kita cek dari kemarin tanggal 24, untuk MG-nya masih punya barang 16,2 M. Average di 975. Floating loss sedikit ya, floating loss 5 poin. Jadi kemudian untuk besok sih untuk BBYB, kalaupun turun itu malah kesempatan buat yang mau masuk ya, yang mau masuk. Hari ini sih yang nurunin itu kemungkinan si MG-nya taking profit 9M untuk hari ini ya. Tapi kalau kita cek dari tanggal 24 kemarin pas MG melakukan akumulasi di BBYB, MG masih punya barang 16,2 M, average di 975. Berarti posisi saat ini floating loss sedikit untuk si BBYB. Selain MG ada PD yang melakukan akumulasi ya di BBYB. Jadi secara keseluruhan masih cukup aman secara bandarmologi untuk BBYB ya. Jadi walaupun hari ini minus 1%, kemungkinan untuk besok kalau masih turun itu next harusnya akan dinaikin lagi ya untuk saham BBYB. Skenario-nya untuk besok gimana? Kemungkinan akan dibuka merah dulu langsung hijau ya, atau malah bisa langsung hijau untuk BBYB. Kita lihat aja besok masih ada kemungkinan naik lagi untuk saham BBYB. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Dan untuk saham Bumi hari ini konsolidasi ya, tadi sempat naik turun plus di harga 189, masih bertahan di atas 180 ya, itu cukup baik secara teknikal, masih bertahan di 100. Masih bertahan di 186 ya. Jadi untuk support Bumi itu di 186, tadi sempat nyentuh support cuman gagal breakdown, ditarik naik lagi. Kemungkinan ada yang jaga harganya ya, walaupun kemarin si MG udah taking profit di saham Bumi. Untuk hari ini siapa yang jaga harga? Yang jaga harga di saham Bumi ada AI ya. AI net by 92,3 M ya, cukup banyak. Tapi MG-nya net, nah ini dari kemarin, hari ini tanggal 25 ya. Ini tanggal 25 yang jaga harga masih AI ya. AI net B 56,8 M. Selain AI ada YBYU yang jaga harga di saham Bumi. Dan yang jualan hari ini IFCP MG jualan ya. Kayaknya MG memang mau lepas barang ya di saham Bumi.
Ini masih terus jualan untuk si MG, tanya si market maker hari ini di saham bumi adalah MGYB, MG-nya Najal 28,8 M. Jadi untuk besok gimana? Perhatikan saya level ini. Kalau untuk saya sih untuk besok, kalau MG-nya masih jualan, apakah masih punya barang atau enggak ya kita nggak tahu ya berapa banyak yang dimiliki untuk MG di saham bumi. Kalau kita cek dalam tanggal 17 ya, dari tanggal 17 untuk saham bumi MG-nya udah net sell ini. Tadi mana MG? Udah net sell 7,5 ya. Jadi kalau dari tanggal 17 untuk MG udah nggak punya barang. Mungkin ini barangnya MG yang lama ya. Stok lama dijual saat ini. Tapi kalau kita cek dari tanggal 17 Oktober ini loh yang jaga harga ada AI, BK, YB ya, cukup banyak. Jadi untuk saham bumi ada yang jaga harganya. Jadi kalau yang mau masuk ya disclaimer itu keputusan ada di tangan masing-masing. Perhatikan aja level ini 186. Semoga nggak jebol di bawah itu untuk saham bumi masih bisa naik lagi ya. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, itu untuk saham bumi. Selanjutnya kita cek saham PTBA. Dan untuk saham PTBA hari ini turun 0,7% ke level 3.750. Kemungkinan untuk besok gimana? Kalau kita cek transaksinya hari ini di saham PTBA. PTBA hari ini tanggal 25 Oktober. Secara keseluruhan masih didistribusi ya, tapi MG masuk lagi ini 10,8 M. Kalau kita cek dari tanggal 28, dari tanggal 24 untuk PTBA didistribusi. Jadi untuk PTBA ini secara bandarmologi sebagian investornya mulai keluar ya, keluar perlahan. Ini yang perlu diperhatikan ya. Walaupun di sini ada gap down yang belum ketutup ya, mending wait and see aja dulu ya untuk PTBA, jangan buru-buru buat masuk, tapi tetap disclaimer. Untuk support terdekatnya sih di area sini ya, ini support terdekat PTBA secara histori 3.700, lihat aja besok semoga nggak jebol di bawah 3.700. Untuk hari ini sih masih didistribusi cuman nggak terlalu banyak ya, hari ini tanggal 25. Untuk PTBA-nya didistribusi oleh BB, YUOD, dan untuk asingnya net sell ya, si YU asing net sell 17,2 M. Oke, itu untuk PTBA mending wait and see aja dulu ya. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Dan untuk saham Adaro hari ini konsolidasi ya, tadi sempat turun naik, turun lagi close di harga 3.880. Kemungkinan untuk besok gimana? Kalau kita cek transaksi Adaro hari ini tanggal 25 Oktober untuk Adaro. Secara keseluruhan didistribusi ya, AKBK net sell cukup banyak, AK net sell 66,5 M, yang masuk YPCP dan yang di market maker hari ini di sampai TBA, AKBK keduanya net sell ya, jadi mending wait and see aja dulu kalau kita lihat broker sontinya ya. Ya, didistribusi oleh AK jualan terus di saham Adaro ya. Kemudian besok gimana? Kemungkinan akan konsolidasi lagi ya, bentuk candle kecil dan cenderung turun ya. Perhatikan aja level ini 3.800 itu area support Adaro. Kalau sampai jebol di bawah ini bisa ngejar area sini 3.720. Oke, itu untuk saham Adaro mending wait and see aja dulu. Kalau mau masuk bisa pertimbangkan area 3.800. Sekiranya di area sini untuk saham Adaro nggak kuat turun lagi bisa masuk ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham BRMS. Dan untuk saham BRMS hari ini konsolidasi di atas ya, ini pas close di harga supportnya ya, 185 ini harga support untuk BRMS. Kemudian besok gimana? Kalau kita cek transaksinya hari ini di saham BRMS, secara keseluruhan tanggal 25 Oktober di BRMS di distribusi ya, ini
BF net sell 9,6 M dan BF ini murni jualannya hari ini tidak melakukan pembelian sama sekali. Yang nampung ada INCCGA ya, dan kalau kita cek dari tanggal 17 untuk BRMS kalau dari tanggal 17 diakumulasi oleh SQ ya, cuman nggak terlalu banyak untuk akumulasinya ya. Kemudian untuk besok gimana? Perhatikan saja level ini, semoga besok langsung dibuka hijau ya, tapi kalau langsung merah mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat masuk. Ini pasti di harga support ya, jadi untuk support 185. Kemudian untuk besok ya kemungkinan akan konsolidasi menurut saya ya, tapi lihat aja besok. Oke, ini aja untuk analisa kita hari ini, semoga bermanfaat. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing.